Selamat datang kita ucapkan kepada Wakil Bupati Solo beserta rombongan di tempat acara seminar sehari Elkam Kabupaten Solo yang mengangkat tema harmonisasi hukum adat dan hukum positif di Sumatera Barat sesuai dengan filosofi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Dilanjutkan dengan Mars Kabupaten Solo. Kabupaten Solo di Bukit Barisan membentang alam indah bermain, gunung dalam regulan dengan iga danaunya indah mempesona, dan menjadi kabupaten terbaik, mandiri dan madani. Alam Basandi Syarak Basandi kita pulang bersama, kita membangun negeri. Kabupaten Solo eloknya begitu bersinarlah karismamu. Kabupaten meneruskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sucikan niatmu, kuatkan imanmu, bersatulah terus maju. Dalam bertindak, ikhlas dalam berbuat, dan kenallah Indonesiaku. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Seiring salam 100 sambah, sambah lalu sambah kembali, maaf jerilah kami pintokan. Salam tak unjuk ka undangan, salam tak tunggang kanan baanjangan, 100 salam ka islaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mailia ka Indogiri, singgah sabanta di Sungai Ibu, sungguh pun ambo tagak berdiri, batin kolambiah duduk basimpuh. Adai limbago kok tantulir, sambah josimpuh menjalani, kaganti sirih nan sakapul, umpama rokok nan sabatang, katangah salam tatabul, katangah salam urang nan gambang. Yang terhormat pucuk undangan Wakil Bupati Solo
Bapak Haji Chandra SHI, yang sama-sama kita hormati Ketua Elkam Kabupaten Solo, Bapak Dr. Haji Kusma SMM Datuk Rajo Lelo, beserta jajaran pengurus, Kepala Sub Bidang Provos Bidang Propam Kepolisian Daerah Sumatera Barat, selaku narasumber kita pada hari ini. Juga hadir Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Bapak AKBP Andi Sentosa SH, Ketua Tim Rehabilitasi BNNP Sumatera Barat, Bapak Josra Maidi ST, Bapak Dr. MA Dalmendra MSc Datuk Pamuncak Alam dari Gebu Minang Sumatera Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Solo, Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Solo, pengurus Elkam Kabupaten Solo, hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, acara pembukaan seminar sehari Elkam Kabupaten Solo yang mengangkat tema harmonisasi hukum adat dan hukum positif di Sumatera Barat sesuai dengan filosofi adat basandi syarak sarak basandi kitabullah. Pada hari ini Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025, kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Istaghfiruna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi ambil minal malaikati murdura wa ma ja'alahu illa busra wa litatma'inna bihi qulubukum wa man nasrun min indillah innallaha azizun hakim. Dipatah pucuk malapasi dipilih anak orang batik buah, sungguh penambo dagak berdiri di batinnya dulu apa sungguh pelaku itu gue denginmu nak ilia karimbo jati ketika juga kami sungguh takui ambo menyambah bupati banyak di Kerame, narasumber banyak na bertuah, peserta banyak nan Kiramai. Seiring malam je berapa lalu balang mandi tebang marok masuk sama. Seiring salam je sambah lalu titah kembali salam tatabu karena banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada hari ini kita telah dapat berkumpul bersama dalam sebuah rangkaian ibadah terkait dengan harmonisasi hukum adat dan hukum positif di Sumatera Barat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada hari ini kita telah dapat hadir bersama membicarakan persoalan-persoalan tentang bagaimana adat Sabatang Panjang dengan adat Lingkanagari yang dikaitkan dengan hukum positif. Yang sama-sama kita hormati Pucuk Endang Elkam Kabupaten Solok, dalam hal ini Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Chandra SAII ya, SAI, itu loh kayak cibulu kayak yang kita hormati Ketua Elkam Kabupaten Solok, dalam ini adalah Bapak Haji Gusmal dan juga ada Jolelo. Yang kita hormati Forum Komunikasi, dalam ini sebagai Pucuk Endang Bapak Kapolres Arosuka yang diwakili oleh Bapak Kompol Khairil. Kemudian Kapolres Kota Solok yang diwakili oleh Ibtu On Kurniai lagi. Yang kami muliakan narasumber, beliau ini tidak asing bagi kami karena koordinasi kami Elkam Sumbar dengan Bapak boleh dikatakan setiap minggu. Saya adalah salah seorang wakil ketua umum Elkam Kabupaten Provinsi Sumatera Barat bersama Pak Ibrani. Jadi saya tahu pasti bahwa ini adalah bidangnya tentang MOU terkait dengan bidang preventif hukum adat dan hukum positif. Beliau Bapak Kompol Alfira SA dari Polda, kemudian Bapak AKBP Andi Sentosa, yang kita hormati Bapak Damdim 0309 Kota Solok, dinas terkait yang hadir pada hari ini. Angku nenek mama negadang bahasa batuah bukan bainggo juga biteh tidak basibak di posisi yang hadir pada hari ini. Bapak Wakil Bupati, izinkan kami melaporkan kegiatan ini bahwa dasar kita pelaksanaan seminar hari ini ada 3 poin. Izin Pak Wakil Bupati kami laporkan. Pertama, MOU Elkam Provinsi Sumatera Barat dengan Polda Sumbar tentang optimalisasi pemberdayaan hukum adat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban ketentraman masyarakat. Dasar yang kedua adalah SK Elkam nomor 10 Elkam SB 2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan dan pengukuhan personelia pengurus Elkam Kabupaten Solok periode 2024-2029. Dasar yang ketiga adalah pertemuan tanggal 9 Mei 2025 yang digagas oleh Pemda Solok yang dihadiri oleh Pak Wagub bersama stakeholder MUI, Muhammadiyah, NU, Elkam dan pendukung lainnya dalam membicarakan penumpasan penyakit masyarakat. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 16 Mei 2005 di ruangan Bapak Wakil Bupati bersama Kapolres yang dihadiri oleh dinas terkait dan lembaga kerapatan adat. Setidaknya ada 3 dasar, 3 tujuan pelaksanaan ini digagas dan dilaksanakan. Pertama, kita mengambil tema harmonisasi hukum adat dan hukum positif. Kita tahu muara kedua hukum ini adalah untuk peningkatan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Tujuan yang pertama adalah pada hari ini, pada seminar ini membahas tantangan dalam menyatukan hukum adat dan hukum positif. Yang kedua,
perbedaan nilai antara keduanya sering memicu kebingungan masyarakat dalam penyelesaian sengketa adat di tengah-tengah masyarakat. Dan yang ketiga adalah ada peluang bahwa di adat Minangkabau namanya pidana adat. Bagaimana kita nanti mencoba mengelaborasi sehingga output kita sesuai dengan gagasan Pak Wakil Bupati ini bisa kita turunkan menjadi perna nagari. Yang intinya adalah menumpas penyakit masyarakat. Mohon izin dan mohon maaf, kita mau mengedukasi kepada nenek mama dan perangkat adat yang ada di negari berdasarkan adat Salingka Negari, bahwa adat lamu pusaka usang di dalam pidana adat ini kita tahu dengan Undang-Undang 20. Sebenarnya Undang-Undang 20 ini sejalan dengan pemikiran hukum positif. Dua balik cemo, 6 cemo, kemudian 6 tuduh. Cemo ini adalah cemar. Mana yang 6 bajajak bak bagiak di bawah pikek di bawah langong anggang lalu atah jaga piil kurenah urek candro, kemudian baju apa murah-murah pulang pagi basah-basah. Ini didasarkan kepada perasaan semata tanpa didukung oleh bukti. Itu cemo. Kemudian jatuh kepada 6 kedua tuduh. Taike, takabe, tatando, tabeti, talalah, takaja, batunggu bapak nabangan, basasi bakatarangan, tahambe, tapukur. Ini adalah masuk kepada tuduhan. Kemudian Undang-Undang 8 jatuh kepada pidana. Tikam bunuh padang beracun, samun saka tagak dibateh, upeh racun bata buang saya, siar baka bata buang sudah, maliang curi tuduang dindiang, dago dagi mabalu bali, sumbang salah laku padangai. Inilah LGBT, inilah narkoba. Bagaimana kita mengelaborasi sehingga persoalan-persoalan yang datang itu bisa pakai ketek dan ketek bisa kita hilangkan. Inilah barangkali output kita hari ini. Kita membicarakan persoalan-persoalan apa yang terjadi di Nagari 74 Kabupaten Solo. Dan kita yakin Pak bahwa di Elkam Sumatera Barat baru kali ini celah seminar pertama dilakukan di Sumatera Barat terkait dengan seminar adat, hukum adat dan hukum positif. Kemudian bagaimana di dalam hari ini nanti kita akan mencoba memformulasikan bahwa kita ada kegiatan apa yang digagas oleh Pak Wakil Bupati 9 randai. Itu nanti bagaimana kita mendialogi sehingga nanti memperkecil perkembangan narkoba di Kabupaten Solo. Tambilang di Pangkalan se tasisi dibagi dek nang lantai lah dibilang sadonan dape nanti enggak untuk orang pandai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan angku-angku hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Elkam Kabupaten Solo kepada Bapak Dr. Haji Gusmal SEMM Datuk Rajulelo, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah.
Binajik Pisau Silawi ambil ngadah pada lingkapun salodang jadikan itu saditik jadikan lawi sarapan jadikan minum alam tak kembang dari guru boleh ruponya daun limpah lupeknya boleh nak coba pasagi dijalik lipik tak berubah dan dibuka data berjauh lagi masalah padi dalam singkarak masak dipakai tangkai tangkai dalam ada nombor kabeh sama di dua sekta jarang dah orang memakai ibu dan punya lalak saja. Yang kami hormati wujud undang Ilkam Kabupaten Solo yang hari ini dihadiri oleh Pak Wakil Bupati Solo Bapak Chandra SHI. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten dan Kota Solo yang juga hadir pada hari ini ada Pak Wakapolres Solo Onosuka, ada dari Solo Kota Oon teman saya ini Kasareskrim, ada dari Dandim. Yang kami hormati para narasumber yang hadir pada hari ini ada Pak Kompol Yusra, Kompol Albira dari Oda, ada Pak AKBP Hadi Sentosa, ada Pak Josra dari BNNP Sumatera Barat. Selanjutnya kami hormati ada juga dari BNN Kabupaten Solo yang hadir pada kesempatan ini. Sebenarnya membuat dua dan kadang masa berbuah tinggi tempat jauh dan kadang jorong masuk tingginya di Janjuang kadangnya di Hamba kapari sampai patanyo kabulan dan beberapa bawa di dan kadang langan tersensial dan pagi bukan karena udah pamberang tapi dari pangkalangan dan dia mulai tak mengutu menguat tak mengasap padang ditampur tak parangin lawit ditampur tak berubah tak pasaku kiri ke kanan tanduk tak pandur kawan seriang tak penguncian orang lipatan alim ulama sudah bilang nama hari pada tuan tak padam cara minta kabul dan selalu duduk di kitab dan tak dengan orang jadi pandai orang ajib jaksano orang jadi tanduk dia alun batilek laba kalam bulan sangkot 30 alun dilihat dalam paham rasul dan ibu dua hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia beliau jualah pada siang hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di sini dalam rangka mengikuti sebuah seminar yang berjudul harmonisasi hukum adat dan hukum positif di Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan berkahnya kepada kita bersama. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu disurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan hadirin yang saya hormati, jujur saya akui pertemuan ini adalah tindak lanjut dari perintah Pak Wakil Bupati kepada Ilkam Kabupaten Solo untuk bagaimana mengajak seluruh Kabupaten Solo, mendorong Kabupaten Solo untuk membuat sebuah peraturan negari dalam rangka membersihkan Kabupaten Solo dari maksiat. Ada LGBT, ada narkoba, ada tawuran, ada miras dan segala macamnya. Maksud kami adalah tentu
kita perlu memberikan pemahaman yang jelas kepada angkuang-angkuang mama akan nanti bertindak di masyarakat sesuai dengan koridor hukum yang sudah ada. Itu Pak Abu, kami tindak lanjuti dengan perintah Pak Abu. Yang kedua, saya akan mulai bicara ini dengan lambang Kabupaten Solo. Lambang Kabupaten Solo itu berbunyi Alue Jopati. Alue Jopati. Banyak orang terjemahkan Patui di Alue. Jadi orang Solo itu Patui di Alue. Itu sudah kita kerjakan. Dulu pernah terbersit pikiran akan merubah kata Alue Jopati dengan baru, tapi tidak bisa ketemu. Sudah dimusyawarahkan, tidak ketemu dia. Tetap juga diperdakan bersamaan dengan lagu Mas Kabupaten Solo kemarin. Itu sudah diperdakan Alue Jopati. Kalau kita kaji lebih dalam, alur itu aturan yang benar, aturan yang patut, aturan yang sah, aturan yang bisa dilaksanakan, aturan yang bisa dilakukan dalam masyarakat Kabupaten Solo. Apa aturannya? Yang pertama, aturan pemerintahan, aturan negara. Apa namanya? Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota. Itu hukum positif yang terkandung dalam kata alur dalam lambang Kabupaten Solo itu. Jadi cukup dalam pengertiannya. Jadi jangan ada lagi ke depan ada di mematika yang tidak paham apa itu Alue Jopati. Yang kedua, apa aturannya? Undang-undang syarat. Dasarnya apa? Al-Quran dan hadis. Kalau melanggar Al-Quran dan hadis berdosa, hukumannya nanti di akhirat ke neraka, ke surga hukumannya. Itu undang-undang syarat. Kemudian aturan yang ketiga lah aturan adat Minangkabau yang tadi disebut oleh Ketua Panitia. Ada yang namanya Undang-Undang Bupale, ada yang namanya Undang-Undang Selapan, ada yang cemo, ada yang tuduh, ada yang pidana. Jadi mulia sebetulnya lambang Kabupaten Solo itu. Nah, kalau kita kaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari, kita mempunyai ungkapan tumpu dan tigo sejarangan, tali dan tigo sepilin, mana tumpu tigo sejarangan. Lalu kita pahami, yang pertama, ini mama yang melaksanakan aturan adat istiadat, yang membina kehidupan adat masih di sarak bakat sadi kita pula di daerah kita. Yang kedua, alim ulama yang selalu berkata hakikat, memberi petunjuk kepada semua orang. Kata-kata orang, kata malin, kata hakikat, kata penghulu menjelaskan. Yang ketiga, cerdik pandai, orang yang berpikir intelektual. Kalau sekarang diistilahkan pemerintah. Jadi sekali tumpu tiga sejalan. Kalau tidak tiga sejalan, tidak masak nasi. Pincalang di dalam tuku, kayu sambil bertunggu, basilang kayu dalam tuku. Di situ api mangkuk ini. Itu yang kita sebutkan tumpu tiga sejalan. Nah, kalau kita lari ke sebelah lagi, ada yang nama tali tiga sabilin. Nah, tali tiga sabilin ini yang saya katakan yang tadi, yang aturan yang dikatakan alue tadi, alur yang sudah berlaku di seluruh negara Republik Indonesia ini dan di Minangkabau. Alur yang tiga tadi dengan tiga sabilin yang tiga, undang-undang negara, undang-undang syarat, undang-undang adat. Ini yang belum banyak dipahami oleh masyarakat kita, belum banyak dipahami oleh nenek mama kita, belum banyak dipahami oleh anak-anak kita. Karena itu pada hari ini kita para nenek mama yang tergabung dalam ILKA Kabupaten Solo akan menerima penjelasan
akan menerima pemahaman dari narasumber kita, dari Polda Sumatera Barat, dari BNN Provinsi Sumatera Barat, dan juga rencana ada dari Kebuminang yang mungkin akan datang sebentar lagi. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa di Kabupaten Solo ini, kalau kita kaitkan kata orang adat dan ampe, kalau masyarakat tidak tahu di adat ampe, dikasih orang tidak tahu di adat ampe. Nah, salah satu adat ampe adalah adat yang teradat, yang dalam sehari-hari kita aplikasikan dalam bentuk adat saling kadang-kali. Adat saling kadang-kali berbeda di setiap negari, berbeda setiap kecamatan. Makanya ini perlu kita bahas, kita kaitkan dengan hukum positif, jangan nanti salah-salah. Satu misalnya, di kampung saya itu mama kepala waris juga mama kepala kaum. Mama kepala waris adalah mama kepala kaum. Jadi kalau ada ranji sudah ditandatangan orang mama kepala waris, sudah selesai itu. Kemudian oleh ini waktu ini. Tapi ada negeri lain mama kepala waris bukan mama kepala kaum. Ada lagi di atas mama kepala waris yang namanya kepala kaum. Jadi sebuah ranji itu bertingkat dia. Jadi kalau ini tidak bisa kita pahami, kalau tidak kita bisa gabungkan dengan hukum positif, nanti salah-salah dia. Misalnya kalau orang gugur membuat ranji, tidak ada mama kepala kaumnya, mama kepala waris, sah. Tapi kalau coba tidak bisa dibuka, disomasi. Nah, ini jadi persoalan nanti kalau tidak kita rumuskan jelas-jelas, akan banyak persoalan dalam kehidupan sehari di Solo. Nah, itu sebabnya hari ini kita undang para narasumber yang memahami tentang hukum positif dikaitkan dengan Gunung Padang ini. Kenapa? Karena saya banyak sekali melihat banyak sekali perbedaan tentang adat saling kadang-kali ini. Saya beri contoh, kalau di Cincin yang Bakar, di Panigahan, di Kampung Abu, orang bertegak kalah itu harus pakai kabau, harus sembelih sapi, mahal pokoknya. Kalau pergi kita ke Pondok Ilalang, orang menerima gelar sana yang pertama diterima di tanah sasirah, di kuburan. Setelah ada di tanah kuburan, dibawa ke masjid, diumumkan di masjid. Kemudian berakhir di balai-balai adat. Kalau belum berdasarkan, belum sah gelarnya. Tapi kalau di kampung saya, cukup di tanah Bali, di kuburan diterima karena sudah sah. Tidak perlu sembelih sapi, tidak perlu sembelih kerbau. Kenapa? Karena kami tahu orang yang menimba gagal itu kadang-kadang sawahnya sudah habis, sudah tergadai, tidak mungkin meralek lagi, tidak mungkin pakai sapi lagi, tidak mungkin sembelih kerbau lagi. Cukup bisa sudah diakui sebagai imam di Portugal, di Simpel. Akan itu di Kabupaten Solo itu banyak sekali ragamnya. Ini yang perlu disinkronkan dengan hukum positif nanti, agar jangan ada macamnya terjadi salah. Misalnya kita ingin Pak Wabu, saya sampaikan, beliau ingin negara ini buat peraturan negeri. Oke, ada hukum di negara, hukum buang sepanjang adat, buang biat, buang laleh segala macam. Tapi kalau dikajukan ke polisi gimana? Aduh, nyoba laleh tak datang ulang. Aduh, nyoba kematian tak datang ulang. Dia mengadu polisi, polisi tidak boleh menolak pengaduan. Akhirnya itu proses. Dia kadulah. Ambo ulang balik lagi, ambo datang orang langsung di sini. Akhirnya polisi proses. Nanti bisa kami hukum. Makanya hari ini kita sinkronkan peraturan itu dengan kepolisian. Supaya nanti kalau perlu dibuatkan penetapan pengadilan. Misalnya sudah diputuskan oleh sebuah negari si keluarga saya itu dihukum, dibuang sepanjang adat. Ada penetapan pengadilan, bisa dibuka lagi. Jadi ini perlu kita luruskan karena pegiat kita ke Solo ini sangat banyak sekarang. Saya dengan kawan-kawan terima perintah dari Pak Wagub, Pak Ketua, tolong nanti seluruh di Mama yang mengkoordinir pembentukan peraturan negeri dalam melindungi anak-anaknya.
berat sekali tugas. Karena itu saya hari ini menyampaikan bahwa ke depan di Kabupaten Solo ini mungkin paling duluan nanti deklarasi Solo bersih. Solo bersih dari apa? Solo bersih dan Solo sejuk dan damai dari maksiat, dari penyakit masyarakat, dari LGBT, dari narkoba, dari miras, dari tawuran, dari kebut-kebutan. Ini salah satu kita. Kalau itu terlaksana hari ini dan masing-masing kita sudah menerima ilmu dari Polda Sumatera Barat, dari BNN, karena pemahaman kita seperti jelas. Nah, kita belum tahu yang narkoba itu seperti apa, yang LGBT itu seperti apa, kaitannya bagaimana narkoba, LGBT, apakah sekali kita kan tidak tahu. Tapi kata Pak Abdillah tadi sekali katanya. Jadi kalau kita sendiri lebih dalam antara LGBT, narkoba dan lain sekali aja. Sekali. Pidananya tidak ada, pidananya tidak ada. Kalau narkoba ada pidananya, tapi kalau LGBT tidak ada pidananya. Makanya hukuman yang bisa kita lekatkan hukuman masyarakat. Nah, karena itu pada kesempatan yang berbaik ini kami mohon kepada Pak Wakil Bupati nanti untuk memberikan pengarahan dalam rangka melanjutkan program pemerintah Kabupaten Solo. Dan kepada Bapak narasumber kami minta memberikan pemahaman seluas-luasnya kepada peserta kita sehingga kami pulang membawa ilmu, membawa pengalaman yang bisa kami terapkan di masyarakat kami. Sekaligus saya berpesan kepada ini mama yang hadir ini, kita diharapkan menjadi pionir Solo bersih, Solo sejuk, Solo damai di masing-masing masyarakat kita. Demikian, banyak maaf billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, angku-angku yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Wakil Bupati Solo sekaligus membuka secara resmi acara seminar sehari Elkam Kabupaten Solo pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Haji Chandra SHI, disilahkan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, Kasubdit Penyuluh Bidang Hukum Polda Sumbar AKBP Andi Santosa SH. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Kasubdit Propos Bidang Propam Polda Sumbar Kompol Alfira SH. Terusnya Ketua Tim Rehabilitasi Badan Narkotika Provinsi Sumatera Barat Bapak Josra Midi ST. Teristimewa kepada orang tua kami, Ketua Elkam Kabupaten Solo Bapak Dr. Haji Gusmal SEMM Datuk Arjolelo beserta seluruh pengurus Elkam Kabupaten Solo yang hadir. Kemudian Bapak Ibu dari Forkopimda sebanyak Pak sudah datang Pak Wakan, mohon maaf.
Kemudian ada juga dari Satreskrim, sebanyak Pak. Teristimewa kepada Ketua Panitia yang tadi sudah berapi-api menyampaikan sambutan. Kemudian kepala-kepala OPD teknis yang hadir. Pertama dan utama, puji syukur kita ucapkan kepada Allah. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami dari pemerintah Kabupaten Solo menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Bupati yang sangat intens juga mengawal tentang program Solo bebas dari penyakit masyarakat ini. Beliau tak bisa hadir karena sedang ada giat di luar yang tak bisa beliau tinggalkan. Oh ya, kemudian yang sama-sama kita hormati teman-teman tim media yang juga sudah hadir bersama dengan kita. Dan beliau minta kepada kami untuk mewakili. Kami sedikit menyampaikan semacam historis kenapa kita intens membahas tentang ini, dan blow up-nya seminar sehari terkait dengan harmonisasi hukum adat dan hukum positif. Pertama, dari teman bapak-bapak dari Sumbar belum tahu cerita ini. Kalau yang lain sudah dikasih tahu. Ada ceritanya sebenarnya ini, Pak. Kami jadi narasumber jalan panjang, pulang dari sana ada kecelakaan karena kepolisian terlambat datang, kemudian ambulan terlambat datang. Kami video call dengan Pak Kapolres, apakah boleh kami yang antar ke rumah sakit? Kata Pak Kapolres, nggak apa-apa Pak Obuk, mudah-mudahan yang korban kecelakaan ini bisa tertolong. Makanya terkait dengan ini, kemudian ada juga balap-balap liar, kemudian tawuran, dan dari waktu ke waktu jumlahnya juga bertambah. Makanya ketika kita ketemu dengan Bapak Kapolres Arosuka, kemudian waktu itu juga dengan Pak Ketua Elkam Kabupaten Solo beserta beberapa orang pengurus Elkam, menindaklanjuti pertemuan kita di Islamic Center itu, kita sepakat untuk memperkuat nagari agar kasus-kasus terkait dengan merebaknya penyakit masyarakat ini bisa kita tekan dengan semaksimal mungkin. Caranya apa? Perkuat lembaga-lembaga yang ada di nagari seperti yang disampaikan oleh Ketua Elkam tadi. Fungsi 3 tungku sejarangan, 3 tali sapilinan, itu kita kembalikan perannya, ditambah dengan perangkat-perangkat nagari yang lainnya. Kami mencontohkan di Nagari Paninggahan ada satu perna yang sudah 23 tahun sampai sekarang masih tetap jalan. Pernah tak boleh berorgen malam di Nagari Paninggahan. Sebelum pernah ini lahir, sering sekali terjadi cakak antar jorong. Jam 12 malam musiknya sudah tripping, dibumbui dengan narkoba, minuman keras, setelah itu cakak antar kampung. Rutin. Ketika pernah ini lahir sudah 23 tahun, alhamdulillah dikatakan belum pernah sekalipun sepengetahuan saya yang ada cakak antar kampung, berkelahi antar kampung dengan satu pernah ini. Artinya apa? Bahwasanya peraturan nagari ini lebih ampuh untuk mengatasi kasus-kasus sosial ini, penyakit masyarakat ini, dibandingkan dengan hukum positif, dibandingkan dengan perda syariah.
Akan tetapi tentu kita berkeinginan ketika perna ini lahir tidak berbenturan dengan hukum positif. Jadi itu pada Tuhan. Inilah entry point substansi dari kita melakukan seminar harmonisasi hukum adat ini. Kemudian dikenakan saya latar belakang syariah, sarjana hukum Islam. Kan istimbat hukum itu pertama kan Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma atau qaulus sahabah, yang keempat qiyas. Yang berikutnya itu ada bahagiannya al-uruf. Apa itu al-uruf? Adat kebiasaan di masyarakat yang adat tersebut bisa mengatur masyarakatnya dan tidak bertentangan dengan hukum agama. Disinilah kita masuk untuk bagaimana peraturan negari yang kita buat ini nanti dengan memperkuat lembaga-lembaga yang ada di negari bisa mengurai masalah maraknya penyakit masyarakat ini. Untuk itu kita berharap hasil dari pertemuan kita ini bisa kita pedomani untuk membuat poin-poin dalam peraturan negari ini tak bertentangan dengan hukum positif, tetapi substansinya masalah-masalah yang ada di negari tersebut bisa negari yang mencarikan jalan keluarnya. Kita sudah buat draftnya dan sudah kita berikan juga draft tersebut ke Elkam, sudah kita berikan juga draft peraturan negari ini ke MUI, ke Kapolres, ke Pak Dandim, ke Pak Kajari, kemudian beberapa ormas-ormas keislaman yang lainnya, supaya kita kaji, kita berikan pengayaan-pengayaan, nanti nagari bisa menjadi panduan untuk melahirkan perna yang tidak bertentangan dengan hukum positif sesuai dengan kearifan nagarinya masing-masing yang dikenal dengan adat salika nagari. Karena kalau seandainya kita lihat substansi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, di sana jelas dikatakan bahwasananya filosofi Provinsi Sumatera Barat itu adalah adat basani syarak, syarak basani kitabullah, yang pelaksanaannya diatur dalam adat salika nagari. Mudah-mudahan tekad kami dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan Pak Kajari, dengan Elkam, dan kemudian ini juga kami diskusikan panjang dengan Pak Bupati beserta jajaran. Kita berharap Kabupaten Solo ini adalah semacam pilot project untuk memastikan peraturan nagari ini bisa mengurai masalah-masalah penyakit masyarakat yang dari waktu ke waktu menjadi isu sentral bagi seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Nah, Bali kenapa berhasil? Dia mengatur masyarakatnya dengan hukum adatnya, kenapa dia berhasil? Kita sebenarnya agama kita ini lebih luar biasa lagi. Kalau kita pelajari, Islam itu kan syamil, menyeluruh. Islam itu kamil, sempurna. Islam itu mutakamil, menyempurnakan. Tak ada satupun yang tak diatur dalam Islam. Setidak-tidaknya diatur secara global, dan kitalah nanti yang mengimplementasikannya sesuai dengan kearifan lokal kita masing-masing. Sesuai dengan kearifan lokal kita masing-masing, kita sebut dengan adat salika nagari. Kenapa hukum
yang dijatuhkan ketika orang melanggar peraturan negara ini efektif dibandingkan yang lain, karena memang hukumnya hukum sosial. Contoh, orang kawin sesuku dibuang sah panjang adat. Kemudian orang yang melakukan seperti yang sampaikan Ketua Panitia tadi pada tadi, beberapa kasus-kasus asusila tadi, itu ada hukumannya di adat masing-masing. Ketika hukuman ini diterapkan, itu akan efektif sekali untuk mengurai masalah-masalah yang sangat meresahkan kita ini. Mudah-mudahan dengan seminar sehari tentang harmonisasi hukum adat dan hukum positif di Sumatera Barat ini bisa mengurai masalah-masalah penyakit masyarakat yang sangat meresahkan ini. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, seminar sehari tentang harmonisasi hukum adat dan hukum positif ini resmi kita buka. Kebetulan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, angku-angku yang kami hormati, dengan berakhirnya sambutan dan arahan Wakil Bupati Solok tadi, dan juga dengan resmi telah membuka seminar sehari Elkam Kabupaten Solok pada pagi hari ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pembukaan seminar sehari Elkam Kabupaten Solok. Kami protokol bagian Prokom Sekretariat Daerah Kabupaten Solok atas nama Panitia Pelaksana mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan kita lanjutkan dengan kegiatan seminar yang nantinya akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Andes Reflidon MM Dato Ayo. Dan kepada yang terhormat Wakil Bupati Solok, selanjutnya kita perkenankan untuk melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Izin Ketua dan para ibu sekalian, sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya adalah Alvira, pangkat Kompol. Sehari-hari saya bertugas di Subdit Waprop di Propam Polres Sumbar. Memang kalau kita lihat dari jabatan hari ini hampir tidak berhubungan sebetulnya dengan tema kita, karena kami lebih kepada penegakan hukum untuk pelanggaran polisi yang anggota polisi yang bermasalah. Ya, tetapi ini tadi bahwa sejak tahun 2006 waktu Mukbes Elkam masalah di Hotel Pangeran Serma Haji itu, kami sudah terlibat dalam menyusun konsep ini, bagaimana harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Cuma kami monitor perkembangannya, setelah itu tidak berjalan, dan baru di tahun 2016, ulangi 2019, kami di bidang hukum Polres Sumbar, kebetulan Bu Kabitkum ada sekolah, sehingga kita gagas lagi untuk bagaimana menyerapkan konsep hukum adat ini melalui negeri Tage. Kebetulan Pak Gubernur sudah mengeluarkan peraturan tentang 10 Tage di Sumatera Barat, salah satunya adalah Tage bidang hukum. Cuma kembali lagi, indikator ketagihan tadi juga tidak disusun. Ada ketagihan bidang kesehatan, ketagihan bidang pendidikan, ketagihan bidang lain, termasuk ketagihan bidang hukum. Nah, dari tagih tadi. Cuma setelah kita buka bersama dengan Pak Ucok sebagai kepala ini, tidak ada semacam indikator-indikator bagaimana kita bisa menilai bahwa negara ini sudah tagih atau belum. Terus tagihnya itu di bidang apa?
Apakah tagih di bidang pendidikan, apakah tagih di bidang kesehatan, atau tagih di bidang hukum. Nggak ada kategorinya. Tapi lombanya ada, Pak. Itu lomba tagih ada. Nah, selanjutnya juga kami rancanglah konsep negara tagih bidang hukum tadi. Kami banyak diskusi, dan salah satu juga kami waktu itu sering bertemu dengan Datuk Seyuti. Ya, beliau masih Agam Sumbar. Nah, untuk bahan ini kami juga nanti mohon maaf sekali kepada Bapak sekalian kalau ada pernyataan-pernyataan kami yang mungkin kurang berkenan, tapi perlu kami sampaikan. Jangan nanti, karena kemarin juga kami hampir dimarahi hampir dimarahi oleh Pak Siliti juga. Jadi kami sampaikan apa adanya. Nah, salah satunya begini, mohon izin. Filosofi ada Minangkabau adalah adat bisa syarak saja kita pula. Itu tidak bisa dibantah. Aku juga mengatakan dimulai dari nagari. Kekuatan kita itu ada di nagari, bukan di Polda, di kantor gubernur, bukan. Kekuatan kita itu ada di nagari. Masalah sekarang sejauh mana negara kita ini bisa siap untuk menjadi motor penggerak dalam mencegah semua bentuk penyimpangan-penyimpangan ini. Nah, inilah menjadi dasar pemikiran kita, bagaimana kita bisa menguatkan lembaga adat, hukum-hukum adat kita sehingga menjadi faktor pencegah pelanggaran. Selanjutnya saya masuk ke materi saja. Jadi Bapak-Bapak sekalian, alhamdulillah tahun 2026 besok ini sudah diberlakukan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Dan di dalam undang-undang ini sudah masuk pengaturan hukum adat. Nah, sudah diakui nanti, sudah bisa dipidana nih Pak. Dan seperti Pak Alfira bilang tadi, di undang-undang yang lama itu yang zamannya kolonial Belanda itu, Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu, belum ada pengaturan hukum adat ini, belum bisa dipidana. Nah, sehingga itulah makanya berlakulah yang namanya pidana adat masing-masing sesuai dengan wilayah masing-masing. Jadi tugas BNN dalam ini ada 3 bidang kami Pak. Ada penindakan, ada rehabilitasinya, dan ada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi memang dari draft report BNN kita ada dari draft report BNN tahun 2024 kalau kita urutan ke-6 Pak dari 34 provinsi. Dan ada IKN tahun 2025, 2024 kita urutan ke-15 penyalahgunaan narkotika dan kawasan rawan di 34 provinsi Sumatera Barat. Memang program-program yang kami jalankan yaitu sesuai dengan undang-undang, kita fokus ke penyalahgunaan narkotika Pak. Karena di Undang-Undang 35 di pasal 55 yaitu penyalahguna korban dan penjaga wajib melaporkan diri kepada IPWL Pak. Apa itu IPWL? Institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan teman-teman atau masyarakat yang menjadi penyalahguna narkotika. Jadi penyalahguna narkotika kalau dilaporkan ke BNN atau IPWL Kementerian Kesehatan itu tidak akan diproses hukum Pak. Kita tes urin positif tidak akan diproses hukum. Makanya di Undang-Undang 35 tuh, Undang-Undang 35 pasal 55, kalau ada keluarga kita penyalahguna narkotika, silakan wajib melaporkan kepada BNN atau kepada IPWL, baik Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan BNN untuk mendapatkan pengobatan, Pak. Tidak ada pasal hukum di situ. Itu harapan kami, Pak. Tapi kalau sudah ketangkap tangan dulu, kena pasal 127 penyalahguna, Pak. Penyalahguna bisa dipidanakan maksimal 4 tahun. Itu yang harapan kami. Jadi memang di pasal 112 di Undang-Undang 35 yaitu membawa memiliki bisa dipidanakan maksimal bisa seumur hidup Pak. Jadi regulasi hukum yang mengatur sekarang memang di Undang-Undang 3 di pasal 127 itu kalau saya penyalahguna, contoh aja Pak, saya penyalahguna, saya beli sabu, contoh yang apa aja, saya penyalahguna, saya beli untuk saya pakai, tapi bukan untuk saya jual Pak. Ada surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur itu. Kalau saya beli 1 gram ke bawah, saya untuk pakai, saya tidak terkait dengan peredaran, saya berhak mengajukan asesmen kepada penyidik untuk mendapatkan pengobatan, pembelaan di situ Pak. Tapi proses hukum jalan. Proses hukum jalan, tapi penyidik tidak serta merta untuk mendapatkan informasi tadi bahasanya si A penyalahguna.